Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat lebih dari nikmat. Nikmat apapun kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah karya saya sendiri, makalah saya yang berjudul Ijtihad dan Metode Ijtihad, dengan mata kuliah Ushul Fiqih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai mempresentasikan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Ijtihad adalah suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan hukum, dalil-dalil ketentuan itu, dan sebagai suatu cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan dalam muamalah. Ijtihad di sini mempunyai objek dan metode-metode tertentu. Objek yang pertama yang akan dibahas usul fiqh adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami teks-teks atau sumber berbahasa, para ulama akan menyusun semacam semantik yang akan digunakan praktik penalaran fikih. Hal ini adalah metode dari istinbat. Oleh karena itu, di dalam makalah ini akan dijelaskan metode-metode ijtihad dan pendekatan istinbat hukum Islam. Lanjut bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama, A. Ijtihad dan hukum ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Syariat Islam adalah suatu hukum ketuhanan, dan ijtihad di sini merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan hukum, dalil-dalil. Untuk itu dan sebagai cara memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan hukum Islam, ijtihad ini menjadi suatu keharusan praktis. Ijtihad menurut pendapat usul, yaitu ijtihad menurut istilah ulama usul fikih mencurahkan segala kesungguhan atau tenaga dan pikiran untuk menemukan hukum syar'i dan dalil-dalil yang tafsir dari kaidah-kaidah hukum syara'. Objek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum, baik sudah ada nasnya yang bersifat zanni maupun belum ada nasnya sama sekali. Dalam pada itu, ijtihad adalah dogma yang penting sekali bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Terbuka bebasnya ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang boleh melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang yang telah memiliki syarat-syarat tertentu pula, baik yang berhubungan dengan sikap ketika menghadapi nas yang berlawanan. 2. Dasar hukum wajibnya berijtihad. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad menjadi istilah hukum tertentu yang berarti suatu jalan pengambilan hukum dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan akal. Adapun adanya ijtihad secara tegas dan jelas menurut sejarah hukum Islam adalah tentang tanya jawab Nabi dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an di suatu tempat, yaitu di Yaman, dirujuk oleh Nabi dengan gubernur atau hakim. Sedangkan
Sedangkan dalil hukum sebagai dasar wajibnya beristihad itu adalah firman Allah, yang artinya ini diambil dari surat ke-59 ayat 2, yaitu artinya maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai suatu pandangan. Lanjut ketiga yaitu syarat-syarat beristihad. Menurut Al-Syakauni, untuk dapat melakukan istihad, hukum diperlakukan 5 persyaratan, yaitu yang pertama mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua mengetahui ijma', yang ketiga mengetahui bahasa Arab, yang keempat mengetahui ilmu usul fiqh, dan yang kelima mengetahui nasih dan mansuh. Ulama usul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut. Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran baik menurut bahasa maupun syariah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi tidak disyaratkan untuk menghafalnya, melainkan cukup untuk mengetahui letak-letaknya secara pasti untuk memudahkan jika ia membutuhkan. Yang ketiga yaitu mengetahui nasikh dan mansuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah supaya tidak salah dalam menetapkan hukum, namun tidak disyaratkan untuk menghafalkan. Yang keempat yaitu mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Yang kelima, mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya, karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. Yang keenam yaitu mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta sebagai problematikanya. Yang ketujuh, mengetahui ilmu usul fiqh yang merupakan pondasi dari ijtihad itu sendiri. Yang kedelapan yaitu mengetahui maqasidul. Yang kedelapan mengetahui maqasidus syariah atau yang dimaksud dengan maksud syariah. Secara umum, karena bagaimanapun juga syariat itu berkaitan dengan maqasidul syariah atau rahasia disyariatkan di suatu hukum. Lanjut nomor 4 yaitu macam-macam ijtihad. Dawalibi membagi ijtihad menjadi 3 bagian yang sebagiannya sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi dalam kitab Al-Mufaqqatnya, yaitu A. Ijtihad al-bayani, B. Ijtihad al-qiyasi, C. Ijtihad al-istisah. Yang pertama yaitu ijtihad al-bayani, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syarak dari nasnya. Yang kedua, B. Ijtihad al-qiyasi, yaitu ijtihad yang di dalamnya terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan menggunakan metode qiyas. Yang ketiga atau C yaitu ijtihad al-istisah, yaitu ijtihad yang terhadap permasalahan tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istisah. Pembagian di atas masih belum sempurna seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Taqiyyu Al-Hakim dengan mengemukakan beberapa alasan diantaranya jami' wal mani'. Menurutnya ijtihad itu dibagi menjadi 2 bagian saja. Ini menurut jami' wal mani'. Yang pertama yaitu ijtihad al-aqli, yang kedua ijtihad syar'i. Yang pertama yaitu ijtihad al-aqli, ijtihad yang hujjahnya
berdasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara'. Jadi secara otak ya. Contoh, menjaga kemadharatan hukum itu jelek bila tidak disertai penjelasan dan lain-lain. Yang kedua, ijtihad syar'i, yaitu ijtihad didirikan pada syara'. Termasuk dalam pembagian ini adalah jima', qiyas, istihsan, istislah, araf, istisab, dan yang lainnya. 5. Metode ijtihad. Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan orang lain. Di antara metode atau cara berijtihad adalah yang pertama, ijma', adalah persetujuan untuk kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua, qiyas, adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan ilatnya. Contoh, larangan meniru khamr yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah ilatnya, yakni memabukkannya. Sebab minuman yang memabukkan dari apapun ia dibuat, hukumnya sama dengan khamr, yaitu dilarang untuk diminum. Dan untuk menghindari akibat buruk minuman yang mabukkan, apapun namanya, dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum. C. Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua yang berlainan. Contoh, menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. D. Masalin al-mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Contoh, pembenaran pemungutan pajak, penghasilan untuk kemaslahatan yang sama sekali tidak ada yang tidak disinggungkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Sunnah Rasul. Yang Ihtisan adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan bersama atau kepentingan sosial. Ihtisan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan atau menurut lingkungan. Contoh, pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. F. Istisab adalah menetapkan suatu hukum hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Contoh di sini, si A mengatakan perjanjian utang piutang dengan si B. Menurut si A, utangnya telah dibayar kembali tanpa menunjukkan bukti atau saksi. Dalam kasus ini, berdasarkan istisab dapat ditetapkan bahwa A masih belum membayar utangnya dan perjanjian itu masih tetap berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir. B. Adat istiadat atau araf. G adalah yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Contoh, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda atau pengikat, pembayaran mahar secara tunai. Di sini utang dan persetujuan kedua belah pihak dan lain sebagaimananya. Lanjut ke alinea B, pendekatan istinbat hukum Islam. Secara etimologi, istinbat berasal dari kata nabata, yaitu yang butuh. Nabata yang butuh, yang berarti air yang bermula-mula keluar dari sumur yang digali. Kemudian kata kerja tersebut dijadikan bentuk sulasi mazid, sehingga
menjadi ambata dan istimbata, yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Dengan demikian, kata istimbat pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumbernya. Berdasarkan etimologi di atas, maka istinbat dalam ilmu usul fiqh berarti berusaha seseorang ahli fikih yang mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Usaha ahli fikih tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh cara-cara pendekatan istinbat yang benar dan tepat, di samping ditopang oleh pengetahuannya yang memadai tentang sumber-sumber hukum Islam. Berikut ini akan penulis uraikan secara ringkas bentuk-bentuk pendekatan istinbat hukum Islam yang dijelaskan oleh Muhammad Salam Al-Mazkur. Yang pertama, ijtihad bayani, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Ijtihad bayani merupakan metode ijtihad yang lebih menitik beratkan kepada kajian kebahasaan. Ijtihad bayani adalah pengetahuan kemampuan untuk sampai kepada hukum yang dimaksud oleh nas dan zanni subut atau dalalahnya, atau zanni kedua-duanya. Inilah yang menjadi ruang lingkup ijtihad, yaitu batas-batas yang diberi toleransi untuk memahami nas dan mentarjih atau mengutamakan beberapa maksudnya, atau mengetahui sasaran nas dan jalurnya. Pengistilahan ijtihad bayani karena berkaitan dengan penjelasan terhadap nas, yaitu pembatasan terhadap ruang lingkup nas. Hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup tersebut untuk membuat syara. Ijtihad model seperti ini disepakati oleh seluruh ulama. Yang kedua yaitu ijtihad qiyas, pendekatan melalui qiyas. Menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad qiyasi adalah sebuah ijtihad di mana seseorang ahli fikih mengerahkan kemampuannya untuk sampai kepada hukum yang tidak dijelaskan oleh nas qoti maupun zanni. Juga tidak diperkuat ijma' ulama. Ahli fikih tersebut akan sampai kepada hukum dengan memperhatikan hukum indikator-indikator, imarah-imarah, dan wasilah-wasilah. Yang ketiga yaitu ijtihad istilahi, pendekatan melalui metode maslahah mursalah. Menurut Muhammad Salam Madkur, ijtihad istilahi adalah pengorbanan, suatu pengorbanan kaidah-kaidah umum kulliyah, suatu pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum atau kulliyah, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula ditetapkan metode qiyas atau metode istisyon terhadap masalah itu. Ijtihad ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalb al-maslahah wa daf al-mafsadah, atau menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara. Yang terakhir yaitu bab 3, penutup. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan di atas yaitu ijtihad merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum, dalil-dalil untuk dan sebagai suatu cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntunan kepentingan hukum Islam. Ijtihad ini menjadi suatu keharusan praktik. Ijtihad berfungsi sebagai penggerak. Tanpa ijtihad, sumber hukum syariat Islam itu akan rapuh. Itulah sebabnya ijtihad sebagai sumber ketiga yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan pendekatan istinbat akan diperoleh hukum syara, hukum Islam dari sumber-sumbernya usul fiqh. Usaha usul fiqh tidak akan berhasil tanpa didukung
dan ditopang oleh pengetahuannya yang memadai tentang sumber-sumber hukum Islam. Saran yaitu demikianlah makalah yang kami buat. Apabila ada kesalahan baik dalam penulisan atau pembahasan serta dalam penjelasan dari omongan saya kurang jelas, kami mohon maaf karena kami hanyalah manusia. Demikianlah presentasi yang telah saya paparkan. Sebelumnya saya undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang kurang baik atau kurang sopan dan sebagainya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelas PKI. Moga-moga kelas kita tetap rukun dan tetap kompak dalam menjalani suatu hal dan suatu apapun. Dalam hal apapun kita tetap suka dan duka kita lalui bersama. Karena untuk itu saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.